An hour and 15 minutes after Momo crossed the finish line, John Stephen Akhwari of Tanzania approached the stadium, the last man to complete the journey. A voice called from within to go on, and so he goes on. Pada tahun 1968, John Stephen Akhwari mengikuti lomba maraton mewakili negaranya Tanzania. Kita mungkin sering menonton di mana para pelari menyenggol dan tabrakan satu sama lain. Dan itulah yang dialami oleh John Stephen Akhwari, di mana dia dihantam pelari lain dan kemudian terjatuh. Bahunya retak karena terbentur trotoar, dan tempurung lututnya bergeser. Mungkin teman-teman bisa membayangkan situasi dia di mana dia berlumuran darah, debu, dan pasir. Lalu petugas medis memanggil John Stephen Akhwari untuk menghentikan perlombaan supaya bisa dilakukan perawatan. Tapi John berdiri mengebaskan debu dan pasir yang menempel di badannya dan kemudian melanjutkan berlari. Tapi belum jauh dari situ dia berhenti, menahan sakit, dan melanjutkan berjalan dengan pincang. Dia adalah peserta terakhir yang mencapai garis finish di antara 57 pesaing yang menyelesaikan lomba. Sementara peserta Mamo Wolde dari Ethiopia sudah menyelesaikan perlombaan sebagai juara pertama 1 jam sebelumnya. Penonton bahkan sudah hampir semuanya bubar. Matahari hampir terbenam, tapi masih ada satu peserta yang masih berjuang. Saat akhirnya John Stephen Akhwari mendekati garis finish, sebuah kerumunan kecil yang terdiri dari hanya beberapa orang wartawan bertepuk tangan memberinya semangat. Beberapa saat kemudian wartawan bertanya, "Kenapa Anda tidak menyerah saja? Mengapa Anda terus melanjutkan berlari?" John Stephen Akhwari menjawab, "Negaraku tidak mengutus aku sejauh 5.000 mil hanya untuk memulai perlombaan. Negaraku mengutus aku sejauh 5.000 mil untuk menyelesaikannya." Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, Tuhan tidak menebusmu hanya agar engkau memulai perlombaan, tapi Dia menyelamatkanmu agar engkau bisa menyelesaikan perlombaan iman itu. Teman-teman yang menonton video ini, saya hanya mau mengingatkan akan 2 kata. Dan 2 kata itu terdiri dari jangan menyerah. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang jatuh dan jauh dari Tuhan, mungkin engkau berkata bahwa aku sudah tidak kuat lagi untuk bangkit. Aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk berjalan. Tapi aku katakan kepadamu, jangan menyerah. Karena Yesus yang telah menaklukkan maut, Dia jugalah yang akan memberi engkau kekuatan untuk menaklukkan segala cobaan yang sedang engkau hadapi. Bukan karena kekuatanmu engkau dapat berjalan melewati ini semua, tapi karena engkau tahu bahwa Yesus selalu ada di sampingmu dan Dia akan menopang tanganmu, memapahmu melewati segala macam cobaan dan masalah. Saudara-saudara, kalau kita mengingat-ingat kepedihan, itu hanya akan membuatnya tambah parah. Waktu saya masih kecil dulu, saya adalah anak yang gak bisa diam. Saya sering meniru adegan-adegan yang saya lihat di film kartun. Dan saya ingat waktu itu saya menonton film kartun yang berjudul Jiminy the Cricket. Jiminy sang jangkrik. Ada satu adegan di film kartun itu di mana Jiminy si jangkrik ini melompati sebuah rumah dengan menggunakan sebuah payung sebagai parasut. Lalu ide itu saya adopsi gitu. Kemudian saya melompati rumah saya hanya dengan bermodalkan
payung sebagai parasut. Rupanya kenyataan tidak seperti adegan di dalam film. Dalam perjalanan saya jatuh dari atap rumah, saya tidak menyadari bahwa di bawah sana ada sebuah tong berkarat yang kemudian melukai kaki saya. Tentu saja sebagai orang tua yang baik, mereka akan melakukan pekerjaan mereka, yaitu memarahi saya. Seiring waktu, luka itu mulai meregenerasi dan mengering. Dan seperti anak-anak lainnya, saya juga suka menggaruk luka yang mengering itu. Itu disebabkan karena rasa gatal yang tak tertahankan. Dan ketika saya menggaruk luka itu, maka luka itu terbuka lagi dan mengeluarkan darah. Dan orang tua saya sekali lagi melakukan pekerjaannya, yaitu memarahi saya. Dia memarahi saya karena saya menggaruki luka yang sudah mengering itu. Lalu kenapa menggaruk luka itu merupakan suatu kesalahan? Sederhana sekali, saudaraku. Karena kalau engkau menggaruki luka yang sudah kering itu, maka dia akan berdarah lagi. Dan lukanya tidak akan pernah sembuh. Sama halnya ketika engkau terus-menerus mengingat segala kepahitan dan kemarahanmu kepada teman pelayananmu misalnya, atau kepada pasanganmu, atau kepada orang tuamu, saudaramu, dan lain-lain. Maka luka itu tidak akan pernah sembuh. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi akar pahit dan kemarahan ini? Sebagai orang yang percaya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kita harus berdoa dan memohon supaya Tuhan mentahirkan dan memperbaharui batin kita. Mazmur 51 ayat 12 berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mengampuni. Seorang bijak pernah berkata, jika kamu mencari pembalasan dendam, sebenarnya kamu menggali dua kuburan. Yang satu untukmu, sedangkan yang lain untuk orang yang engkau benci. Tapi pengampunan membawa berkat bukan saja bagi dirimu sendiri, tetapi juga kepada orang yang engkau ampuni. Berkat terpenting yang kamu dapatkan ketika kamu melepaskan pengampunan kepada orang itu adalah Bapa di surga juga akan mengampunimu. Selain itu, dengan mengampuni maka beban yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita bisa terlepas. Dan dengan beban yang terlepas itu maka kita akan mampu berjalan lagi dan berlari dalam perlombaan iman kita. Hal ketiga yang harus kita lakukan untuk mengatasi akar pahit ini adalah memikirkan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Kenapa kita harus memikirkan hal-hal yang baik? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Supaya Allah sumber damai sejahtera menyertai engkau. Hal keempat yang dapat kita lakukan untuk mengatasi akar pahit adalah menghitung hari-hari dan berkat Tuhan. Coba hitung berapa banyak berkat Tuhan kepada kita. Berapa banyak Tuhan melepaskan kita dari segala masalah. Berapa banyak rezeki yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang terpenting lagi dari semua itu adalah nama kita tercatat di surga. Dan suatu hari kelak ketika kita mencapai garis finish kehidupan kita, Yesus akan menyambut kita dengan tangan terbuka
menghapus segala air mata, segala ratap tangis, dan segala duka cita kita. Dan kemudian berkata, "Anakku, engkau telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan telah mencapai garis akhir dengan memelihara imanmu. Maka terimalah mahkota kehidupan yang sudah kupersiapkan untukmu." Bila Anda mengenal orang yang mengalami situasi yang serupa dan sedang menjauh dari Tuhan, saudara bisa membagikan video ini kepada orang itu dan tetap berdoa supaya Tuhan menjamah hati mereka agar berbalik kembali kepada Yesus. Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.